Our numbers have grown beyond wildest expectation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned episode kedua. Di episode yang lalu diceritakan tentang bertambah pesatnya jumlah pasukan dari Spartacus lantaran ia dan rekan-rekan yang lain telah membebaskan seluruh para budak di penambangan Lucania. Diperlihatkan juga tentang terbunuhnya Hilarus sang pelatih di tangan tuannya sendiri, yaitu Crassus. Furious, of course. I begin to question turning. You're agreeable. Father! In the villa. Dan juga diperlihatkan terbunuhnya dua pentolan dari pasukan Romawi sekaligus di tangan Spartacus, yaitu Cosinius dan Furius. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Only a city could hold. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya si penjagal kuda, yaitu Diotimos yang tengah dilatih bermain pedang oleh Nivea. Diotimos terlihat masih belum lihai untuk bermain pedang sehingga dapat dengan mudah dikalahkan oleh Nivea. Di waktu yang bersamaan terlihat Agron yang ternyata ia memerintahkan Diotimos untuk menghadap sang komandan, yaitu Spartacus. Lalu mereka berdua pun lantas segera beranjak untuk menemui Spartacus yang tengah menunggunya di dalam tenda bersama Ganissus dan Crixus. Rupanya di sini Spartacus menanyakan tentang pertahanan di kota Sinoesa, yang dimana kota itu pernah didiami oleh Diotimos. Spartacus menanyakan letak gerbang di kota tersebut. Akan tetapi Diotimos mengatakan jika gerbang utama di kota itu penjagaannya sangat ketat dan wali kota Aedil tidak akan mengizinkan orang asing masuk dengan membawa senjata. Lalu Ganissus menyauti percakapan mereka dengan mengatakan jika ia mengenal salah satu orang yang berprofesi sebagai tukang tempa besi dan dia pun juga sangat mengenal kota itu, dan orang yang dimaksud adalah Atius. Lalu Diotimos juga menambahkan dan mengatakan jika majikannya yang dulu sangat kenal baik dengan wali kota Aedil, dan Diotimos pun menyarankan agar supaya penjaga di sana tidak mencurigainya. Maka sebutlah nama Laurus yang notabene adalah mantan majikan dari Diotimos. Towards meeting of trade. Stand chance of avoiding it. Meals. And calls the unions. Sesampainya di kota Sinoesa, di sini terlihat penjagaannya sangat ketat sekali. Semula terlihat salah satu penjaga yang mempersulit Spartacus dan rekan-rekan untuk masuk gerbang, meskipun Spartacus terlihat telah memberikan uang untuk penjaga itu. Namun penjaga itu menolaknya. Akan tetapi setelah Spartacus menyebut nama Laurus, penjaga itu pun terlihat panik dan sedikit ketakutan, yang lantas akhirnya si penjaga itu mengizinkan Spartacus dan yang lain untuk masuk melewati gerbang tersebut untuk memasuki kota Sinoesa. Terlihat Ulpanius dan Laeta yang notabene adalah istri dari wali kota Aedil tengah berbincang-bincang di tepi sungai sambil berjalan. Mereka berdua terlihat membicarakan harga gandum yang terus melonjak tinggi di kotanya itu. Setelah itu diperlihatkan seorang budak yang tengah tertunduk di hadapan wali kota Aedil dan dengan tangan yang terikat rantai. Rupanya dia adalah salah satu budak dari Laurus yang notabene adalah mantan majikan dari Diotimos. Dia dihukum karena diketahui telah mengumpulkan banyak bekal yang akan dipergunakannya untuk melarikan diri. Akhirnya wali kota Aedil pun memerintahkan agar supaya rakyatnya bisa ikut serta untuk menyiksa budak yang kedua tangannya tengah terikat rantai itu dengan melemparinya dengan sebuah batu secara bergiliran. Melihat penyiksaan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di kota itu terhadap budak tersebut, Spartacus pun tidak tega melihatnya. Akhirnya Spartacus pun berniat untuk mengakhiri penyiksaan itu dengan melempar sebuah batu tepat mengenai kepala si budak tersebut. Budak itu pun langsung tewas dan tersungkur dengan sekali lemparan batu dari Spartacus yang tepat mengenai kepalanya. Apa yang dilakukan Spartacus barusan pun sontak mencuri perhatian semua orang yang ada di situ dengan semua mata yang mengarah kepadanya.
Setelah itu diperlihatkan Crassus yang tengah berbincang-bincang dengan sang anak Tiberius. Crassus mengatakan pada Tiberius untuk memperketat penjagaan dan selalu siaga jika Spartacus dan para rombongannya akan menyerang mereka sewaktu-waktu, seperti apa yang telah dilakukan terhadap Cosinius dan Furius waktu itu. Lalu terlihat Crassus yang tengah melihat kelayakan pedang dari si pandai besi yang akan diberikan untuk para pasukannya dengan didampingi sang anak Tiberius dan juga Sabinus. Tak lama kemudian, Kore, si pelayan wanita, datang pada Crassus sembari mengatakan jika di luar ada seseorang yang tengah menunggunya. Dan ternyata orang tersebut adalah Caesar yang notabene adalah seorang petarung hebat yang telah lama berkelana. Di sini Crassus berniat mengajaknya untuk bekerja sama guna mengakhiri pemberontakan yang telah dilakukan oleh Spartacus dan para rombongannya. Dengar itu, Caesar pun dengan senang hati menerima tawaran yang dikatakan oleh Crassus kepadanya. To see such a day hastened. Fucking goat! Jupiter! Setelah itu, terlihat Spartacus, Ganixus, dan Crixus yang diam-diam tengah mendatangi Atius, si pandai besi yang juga adalah sahabat lama dari Ganixus. Di sini Spartacus ingin memesan 2 buah pedang kepadanya dengan sejumlah imbalan. Dan akhirnya Atius pun akan membuatkan 2 buah pedang untuk Spartacus dengan menyuruh Spartacus untuk kembali ke tempat itu di malam harinya. Terlihat Crixus mencurigai dan tidak mempercayai Atius. Namun Spartacus menyuruh Crixus untuk mengabaikannya dan memerintahkannya untuk keluar dari kota dan bergabung dengan Agron guna mempersiapkan pasukan untuk penyerangan nanti malam. Lalu terlihat Spartacus yang sedang melihat-lihat gandum, yang di situ ternyata dia ditemani oleh Laeta, istri dari wali kota Aedil. Most of that has already been purchased. I find myself with Yet I fear it will become so. Dan tak lama kemudian terlihat juga sang wali kota yang di waktu yang bersamaan dia juga ikut berbincang-bincang dengan Spartacus dan istrinya. Rupanya sang wali kota dan istrinya itu tidak sadar jika yang ada bersama mereka saat ini adalah Spartacus yang notabene adalah orang yang mereka cari-cari. Lalu di sini terlihat Caesar yang tengah mandi bersama ketiga teman wanitanya. Dan di saat yang bersamaan terlihat Kore, si pelayan wanita, tengah menghampirinya dengan membawakan secawan anggur. Rupanya Caesar memiliki hasrat untuk bercinta dengan Kore. Dan dengan bujuk rayu dari Caesar, Kore pun tak bisa menolaknya. Akan tetapi belum sampai semua itu terjadi, terlihat Crassus yang menghampiri mereka dan langsung menyuruh Kore pergi dari tempat itu. You present yourself with breasts and ass. Kejadian itu pun juga diketahui oleh istri Crassus dan sang anak Tiberius dan juga Sabinus. Julius Caesar. Where is he? Lalu Crassus beralih untuk membicarakan tentang rencana untuk menghabisi Spartacus bersama Caesar. That my own blood stood, I had little doubt. Setelah itu diperlihatkan Spartacus yang tengah berjalan sendirian di tengah kota. Dan karena mungkin terlihat mencurigakan, akhirnya Laurus mendatangi Spartacus dan menanyakan apa tujuannya di sini. Karena sepertinya ada yang melapor jika Spartacus tengah menyebut namanya di saat akan memasuki gerbang Sinuessa waktu itu. Dan di saat yang bersamaan, Laeta melihat kejadian itu yang akhirnya dia mengatakan jika Spartacus kemari karena ada bisnis dengan suaminya, yaitu wali kota Aedil. Mendengar itu, akhirnya Laurus pun segera pergi meninggalkan Spartacus dan Laeta sembari berpesan kepada Spartacus untuk tidak keluar di jam malam untuk menghindari kesalahpahaman. to avoid further misunderstanding. Lalu diperlihatkan Spartacus dan Ganixus yang rupanya sudah berada di kediaman Atius saat malam telah tiba. Di sini Atius juga tengah memberikan pedang yang telah ia janjikan pada Spartacus. Lalu Spartacus pun berniat meminta bantuan kepada Atius karena ia merasa kalau yang menyulitkan para rombongannya jika ingin masuk di kota itu adalah pintu gerbangnya dengan penjagaan yang sangat ketat. Semula Atius terlihat menolak untuk membantu Spartacus karena Atius merasa jika hal itu akan membahayakan nyawa dan keselamatannya sendiri. Akan tetapi dengan bujukan dari Ganixus, akhirnya Atius pun mau membantu Spartacus untuk melaksanakan misinya.
Lalu di sini diperlihatkan istri Crassus sedang bersama sang anak Publius. Dan tak lama kemudian Crassus menghampiri sang istri sembari berbincang-bincang dengannya. Rupanya sang istri ingin ikut Crassus dalam berperang nanti. Akan tetapi terlihat Crassus yang tidak mengizinkan sang istri untuk ikut bersamanya, karena itu akan mengancam keselamatannya. Sang istri pun tidak bisa berbuat apa-apa akan apa yang telah dikehendaki oleh suaminya itu. Tak lama kemudian Tiberius menghampiri sang ayah yang sedang bersama ibunya itu. Tiberius melaporkan pada sang ayah jika pasukan sudah siap untuk diberangkatkan. Mendengar kabar itu pun sang ayah terlihat sangat senang. Selain itu, di sini Tiberius meminta pada sang ayah untuk bisa memberikan satu jabatan yang terhormat padanya. Namun, terlihat sang ayah masih belum memikirkan sepenuhnya akan hal itu. Lantas, sang ayah beranjak pergi meninggalkan istri dan anaknya itu sembari mengatakan pada Tiberius sang anak jika ia akan kembali membahas masalah itu esok hari. An order before we take leave from it. Setelah itu terlihat Kore yang sedang menyalakan sebuah lilin di ruangan. Tak lama kemudian, terlihat Crassus yang menghampiri pelayan wanitanya itu. Rupanya di sini Crassus berniat ingin mengajak serta Kore saat berperang nanti dengan menempatkannya di barak yang kedua. Di sini Kore terlihat senang sekali dengan tawaran majikannya itu. Rupanya di sini Crassus terlihat memiliki hasrat kepada Kore, dan di saat itu juga mereka berdua akhirnya bercinta di tempat itu. And we'll have answer as well. It is something I deserve. Setelah itu diperlihatkan Atius yang tengah keluar dari kediamannya itu untuk menuju ke pintu gerbang penjagaan kota Sinuessa. The moon is its peak. Dan di luar sana terlihat juga Agron dan Crixus dengan ribuan pasukan di belakangnya yang tengah bersiap untuk menyerang kota itu jika pintu gerbang telah berhasil dibuka oleh Spartacus dan Canisius. Spartacus into the net wall! Terlihat Atius yang mengatakan pada para pasukan penjaga itu jika Spartacus ada di dalam kota ini dan segera menyuruh semua pasukan itu untuk mempersiapkan persenjataan mereka. Dan akhirnya para pasukan itu membuka gudang senjata mereka. Akan tetapi di saat yang bersamaan Atius langsung menyerang para pasukan itu dan mengunci sebagian pasukan yang telah berada di dalam gudang senjata milik mereka. Dan di waktu yang bersamaan muncullah Spartacus dan Canisius yang sebelumnya memang tengah bersiaga di situ. Sembari terlihat Canisius yang menyuruh Atius untuk bersembunyi dan mengatakan jika ia akan menemuinya kembali setelah peperangan usai. Akhirnya terjadilah pertarungan di tempat itu. Setelah sebagian dari mereka tengah dilumpuhkan oleh Spartacus dan Canisius, lalu mereka berdua segera membuka gerbang tersebut. Dan akhirnya Crixus, Agron, dan ribuan pasukan dari Spartacus pun segera masuk ke gerbang itu untuk menyerang kota Sinuessa. Spartacus dan para rombongannya berhasil meluluhlantahkan kota itu dan membebaskan semua budak yang berada di sana. Namun Diotimos telah terbunuh oleh Laurus, mantan majikannya sendiri. I am his slave. Dan mengetahui akan hal itu, Canisius langsung membelah kepala Laurus dengan sayatan pedang di tangannya. Dan terlihat juga Ulpanius bersama istri yang tengah panik dan hendak melarikan diri dari tempat itu. Dan juga Laeta, istri dari wali kota Aidil, yang akhirnya ditawan oleh Spartacus. Have you Spartacus? No. Setelah itu diperlihatkan Caesar yang tengah berada di dalam ruangan bersama teman wanitanya. Lalu terlihat Tiberius mendatanginya. Terlihat Tiberius yang sangat benci dengan kelakuan Caesar yang semakin liar setelah ia mengembara. Tiberius berusaha menegur Caesar atas kelakuannya itu. Akan tetapi Caesar terlihat tidak terima atas teguran dari Tiberius karena ia masih menganggap Tiberius sebagai anak ingusan yang tak tahu apa-apa. Setelah itu diperlihatkan mayat-mayat orang Romawi yang tengah berserakan akibat peperangan itu. Tak lama kemudian rombongan Spartacus yang lain keluar dari gudang dengan membawa sisa-sisa orang Romawi yang masih hidup, termasuk juga Ulpanius beserta sang istri.
Akan tetapi, di saat Sanus akan mengayunkan kapaknya dan hendak menghabisi mereka semua, Spartacus langsung berteriak untuk menghentikannya dan menyuruh merantai saja sisa-sisa orang Romawi yang masih hidup, karena Spartacus merasa jika mereka semua bukanlah ancaman yang berbahaya. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Crixus yang melaporkan pada Spartacus jika wali kota Aedil telah mengunci dirinya di dalam gudang dan mengancam akan membakar gandum dan semua persediaan makanan di kota itu. Himself in the Horion, spilling pitch. Di sini lalu Spartacus menyuruh Laeta untuk bisa bernegosiasi dengan sang suami, yaitu wali kota Aedil, untuk mengurungkan niatnya membakar gudang itu jika tidak ingin rakyat dan istrinya dibunuh. Akhirnya Laeta pun menuruti perintah dari Spartacus itu. Lalu terlihat wali kota Aedil bersama pasukannya yang telah menyiramkan bahan bakar di dalam gudang itu dan telah bersiap untuk membakarnya. Akan tetapi alangkah terkejutnya sang wali kota itu melihat istrinya yang ternyata masih hidup. Dan Spartacus pun memberi kesempatan Laeta untuk bernegosiasi dengan sang suami yang dibatasi oleh pagar jeruji besi. Tetapi tanpa disangka-sangka, akhirnya Crixus dan Ganisus menyerang sang wali kota dan para pasukannya dari arah belakang. No more death this night. Turn thought from them. Dan di saat wali kota Aedil menoleh ke belakang, Spartacus langsung menusukkan tombak tepat di mulutnya dari balik jeruji hingga ia jatuh tersungkur. Dan untungnya Crixus segera menangkap obor yang terjatuh dari tangan wali kota Aedil, sehingga tidak sampai menyentuh bahan bakar yang sudah terlihat tercecer di situ. Laeta pun akhirnya mengungkapkan kekecewaannya pada Spartacus karena ia telah membunuh suaminya tanpa menunggu negosiasi itu selesai. Dan Spartacus pun akhirnya menyerukan atas kemenangannya di hadapan para pasukannya, sembari berpesan agar mereka tidak membunuh orang Romawi yang masih tersisa atau masih hidup. One done lightly by Romans many times. Setelah itu diperlihatkan Crassus dan para pasukannya yang tengah berkumpul untuk mengatur strategi perang guna menghadapi Spartacus dan para rombongannya. Rupanya di sini Crassus mengumumkan di hadapan para pasukannya jika yang akan memegang komando dalam perang itu adalah sang anak Tiberius. Namun Crassus berpesan pada Tiberius untuk tidak menyerang sebelum Crassus datang. Tiberius pun sangat senang dan bangga akan jabatan terhormat yang dipercayakan oleh Crassus sang ayah padanya. Akan tetapi terlihat Caesar yang mengungkapkan kekecewaannya kepada Crassus karena tidak memberikan jabatan itu padanya. Tetapi kekecewaan itu akhirnya dapat diredam setelah Crassus menjanjikan Caesar dengan jabatan yang lain, yaitu sebagai military tribune. Dan akhirnya Crassus pun keluar dan mengumumkan pada seluruh pasukannya untuk segera bergerak ke selatan untuk memburu Spartacus dan para rombongannya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Rome!